Sifat-sifat cahaya, pemantulan, dan pembiasan cahaya pada kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, sifat cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380–750 nanometer. Nah, gelombang pada cahaya ini tidak membutuhkan media hingga bisa merambat pada ruang hampa. Nah, pertama ada cahaya merambat. Menurut garis lurus, dikutip dari buku Mengenal Alam Sekitar, tulisan dari Edi Tarwoko yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, matahari sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Cahaya dapat menembus benda bening. Saat cahaya melewati benda bening, maka ia dapat menembusnya. Misalnya pada kaca bening, kacamata, air jernih, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada cahaya dapat dipantulkan atau refleksi dari cahaya. Jika suatu benda tidak menerima pantulan cahaya, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut, sehingga proses melihat terjadi karena adanya pantulan cahaya dari benda ke mata. Selanjutnya ada cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan, atau disebut juga refraksi. Nah, mengapa bisa terjadi pembiasan atau refraksi ini? Pembiasan atau pembelokan cahaya karena dua zat yang dilewati oleh cahaya mempunyai kerapatan partikel yang berbeda. Misalnya saja pensil yang diletakkan di dalam gelas berisi air bening. Selanjutnya yaitu ada pemantulan dan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari didefinisikan sebagai perubahan arah rambat partikel cahaya akibat terjadinya suatu percepatan. Peristiwa ini terjadi pada optika, era optik geometris dengan refraksi cahaya yang dijabarkan dengan hukum Snellius. Nah, hukum Snellius sendiri adalah proses terjadinya bayangan secara bersamaan dengan refleksi gelombang pada cahaya. Contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu berlian yang tampak berkilau. Cahaya yang menyinari berlian akan mengalami serangkaian proses pembiasan oleh permukaan berlian tersebut. Nah, yang kedua yaitu sedotan yang tampak bengkok dalam gelas berisi air. Sedotan yang bagiannya masuk ke dalam gelas berisi air akan terlihat bengkok jika dilihat dari luar. Hal tersebut merupakan bentuk pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu adalah dasar kolam yang tampak dangkal. Dasar kolam akan tampak seolah-olah dangkal jika dilihat dari permukaan daratan. Pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pemantulan cahaya adalah seperti berikut ini. Misalnya, kalian sedang bercermin di malam hari. Pertama, cahaya dari lampu listrik rumah kalian mengenai permukaan wajah. Kemudian wajah kalian memantulkan cahaya tersebut ke cermin. Kedua, cermin memantulkan kembali cahaya tersebut ke mata hingga kalian dapat melihat wajah kalian sendiri. Pertama, ada kesulitan yang dialami oleh pengemudi saat berkendara di jalan aspal basah ketika malam. Berkendara malam di jalan basah tentu lebih sulit daripada di jalan kering. Di jalan aspal yang kering. Hal ini karena air akan masuk ke celah-celah jalan aspal dan menghaluskan permukaannya.
Sehingga apabila terkena sinar dari lampu kendaraan, akan menyebabkan terjadinya pemantulan teratur yang memberi kesan menyilaukan mata dan menyebabkan penglihatan pengemudi menjadi terganggu. Nah, yang kedua ada peristiwa pemantulan cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi, di mana permukaan bumi memiliki permukaan yang kasar atau tidak teratur. Pemantulan baur inilah yang menyebabkan sinar matahari atau cahaya matahari bisa sampai ke dalam ruangan rumah-rumah. Walaupun rumah tersebut berisi atap yang menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam ruangan, sehingga meskipun ruangan di dalam rumah tidak terkena cahaya matahari secara langsung, tetapi kita masih bisa melihat isi ruangan tersebut secara jelas. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sifat-sifat cahaya, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.